Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahriza Khorwildan dari kelas 11 IPA 4 SMA Negeri 6 Depok. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal penelitian yang berjudul Perbedaan Tingkat Imunitas Bayi 0-12 bulan yang diberikan ASI eksklusif dan susu formula di RSIA Prima Husada Sidoarjo. Nah, jurnal ini ditulis oleh NINA Puspita Ningrum, SST 1, Retno Setio Iswati, SST 2. Dari Prodi D3 Kebidanan Universitas PGRI Adibuana Surabaya. Terus kita ke abstrak. Menyusui adalah suatu cara yang tidak ada duanya dalam memberikan makanan yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat. Meskipun menyusui bayi sudah menjadi budaya Indonesia, namun praktek pemberian ASI masih buruk. Buruknya pemberian ASI ini dipicu oleh promosi susu formal di berbagai media dan sarana pelayanan kesehatan atau yang biasa kita sebut SPK. Menganalisis perbedaan tingkat imunitas bayi usia 0-12 bulan yang diberi ASI eksklusif dan susu formula. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian analitik yang bersifat retrospektif. Lokasi penelitian ini dilaksanakan di RSIA Prima Husada Sidoarjo. Penelitian ini dilaksanakan pada 3-6 Oktober 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah responden yang memenuhi kriteria inklusi. Penelitian dilakukan dengan menggunakan sampel random sampling dengan besar sampel di mana variabel independen adalah tingkat imunitas bayi 0-12 bulan. Dan variabel dependen ASI eksklusif dan susu formula. Instrumen yang digunakan adalah kuesioner. Dari hasil penelitian didapatkan perbedaan tingkat imunitas bayi 0-12 bulan yang diberi ASI eksklusif dan susu formula. Sebagian kecil yaitu 14 orang yang diberi ASI eksklusif dan mengalami sakit dan sebagian besar tidak mengalami sakit, yaitu 16 orang dari 30 peserta responden. Oke, data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan uji statistik Chi-square program statistik SPSS 16 dengan tingkat P kurang dari sama dengan 0,05. Dari analisis dengan uji Chi-square diperoleh P kurang dari A 0,01 kurang dari 0,05. Hal ini berarti terdapat perbedaan antara tingkat imunitas bayi usia 0-12 bulan yang diberi ASI eksklusif dan susu formula. Nah, berdasarkan hasil tersebut, maka dapat disimpulkan pentingnya upaya meningkat kesadaran bahwa betapa pentingnya kandungan gizi dari ASI untuk daya imunitas bayi 0-12 bulan daripada susu formula. Jadi ASI itu lebih penting daripada susu formula. Kata kunci dari jurnal itu tingkat imunitas ASI eksklusif susu formula bayi usia 0-12 bulan. Terus kita masuk ke pendahuluan. Nah, menurut WHO atau World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia, ASI eksklusif adalah pemberian ASI susu ibu saja tanpa cairan tambahan atau cairan lain hingga bayi berusia 6 bulan. Produksi ASI dinyatakan cukup sebagai makanan tunggal untuk pertumbuhan bayi yang normal sampai usia 6 bulan. Menyusui adalah suatu cara yang tiada duanya dalam memberikan makanan yang ideal bagi pertumbuhan dan perkembangan bayi yang sehat serta mempunyai pengaruh biologis dan kejiwaan yang unik terhadap kesehatan ibu dan bayi. Diharapkan setelah melahirkan ibu dapat menerapkan pemberian ASI eksklusif dan memahami bahwa pemberian ASI meningkatkan daya tahan tubuh dan kecerdasan bayi. Bagi bayi, ASI merupakan makanan yang paling sempurna di mana kandungan gizi sesuai kebutuhan untuk pertumbuhan dan perkembangan yang optimal. ASI juga mengandung zat untuk perkembangan kecerdasan, zat kekebalan, dan dapat menjalin hubungan cinta kasih antara bayi dengan ibu. Manfaat menyusui bagi ibu tidak hanya menjalin kasih sayang, tetapi terlebih dapat mengurangi pendarahan setelah melahirkan, mempercepat pemulihan kesehatan ibu, menunda kehamilan, mengurangi resiko terkena kanker payudara, dan merupakan kebahagiaan tersendiri bagi ibu. Angka kematian bayi atau AKB yang masih tinggi yaitu 35 per 1000 kelahiran hidup pada tahun 2007 menjadi tolak ukur penilaian kesejahteraan suatu daerah, wilayah, atau negara. Diasumsikan bayi-bayi tersebut meninggal karena berbagai penyebab kematian. Penyebab kematian bayi masih bisa diperbaiki sehingga tidak menderita berkepanjangan dan berakhir dengan kematian.
Pemberian ASI eksklusif dapat mempercepat penurunan angka kematian bayi dan sekaligus meningkatkan status gizi bayi pada akhirnya dan meningkatkan status gizi masyarakat menuju tercapainya sumber daya manusia yang memadai. Masalah pelaksanaan ASI eksklusif adalah masalah yang sangat memprihatinkan. Data Survei Demografi Kesehatan Indonesia atau SDKI tahun 2007 menjelaskan bahwa ibu-ibu yang memberikan ASI eksklusif kepada bayinya mencapai 67%, sedangkan targetnya itu 80%. Nah, hasil survei membuktikan masih sedikit bayi yang menerima ASI eksklusif karena masalah pada ibu turun memicu kegagalan menyusui. Pada sebagian ibu yang tak memahami masalah tersebut, kegagalan cenderung dianggap sebagai problem pada bayi saja. Padahal persoalan yang terjadi selama menyusui dapat mulai sebelum masa persalinan. Nah, setelah persalinan dini, prematur, sampai sudah persalinan lanjut, problem yang muncul dalam hubungannya dengan persalinan itu antara lain puting susu datar atau terbenam, lecet, payudara bengkak, bahkan meradang, sindrom ASI kurang, dan persoalan pada ibu yang bekerja di luar rumah. Masalah menyusui juga diakibatkan oleh keadaan khusus seperti ibu yang melahirkan dengan sesar, sakit, penderita infeksi, hepatitis maupun HIV atau AIDS. Pemberian ASI di Indonesia belum dilaksanakan sepenuhnya. Upaya meningkatkan perilaku menyusui kepada bayi memiliki bayi khususnya ASI eksklusif dirasa masih kurang. Permasalahannya yang utama adalah faktor sosial budaya, kesadaran atas pentingnya ASI, pelayanan petugas kesehatan yang belum sepenuhnya mendukung PP ASI, gencara promosi susu formula, dan ibu bekerja. Nah, berdasarkan data profil Dinas Kesehatan Jawa Timur, tahun 2010 didapatkan cakupan pemberian ASI eksklusif selama 6 bulan di tingkat provinsi naik dari 31,21% di 2010 menjadi 61,52% di 2011. Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur telah melakukan berbagai program dan kegiatan dalam rangka meningkatkan cakupan pemberian ASI eksklusif pada bayi. Antara lain adalah memberikan pelatihan konselor ASI atau menyusui. Nah, kita lanjut ke metode. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian observasional analitik. Desain rancang bangunan penelitian ini adalah rancang bangun, studi retrospeksi atau riwayat yang lalu. Dilaksanakan di ruang KIA RSIA Prima Husada Sidoarjo pada bulan Juni sampai dengan Oktober 2011. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bayi yang berada di RSIA Prima Husada Sidoarjo bulan Juni sampai Oktober 2011 yang berjumlah 30 orang. Dan analisa data dilakukan uji Chi-square. Uji ini digunakan untuk mengukur tingkat rata hubungan antara dua variabel yang berskala nominal. Rumus, ada rumusnya nih, Chi kuadrat X kuadrat Chi kuadrat atau X kuadrat sama dengan sigma FO min FH kuadrat per FH. Kita lanjut ke hasil penelitian. Tabel di sini ada tabel distribusi frekuensi tingkat imunitas bayi 0 sampai 2 bulan. Nah, pokoknya itu dari tabel itu diperoleh hasil sebagian besar bayi yang diberi ASI eksklusif yang tidak mengalami sakit ada 5 bayi 33,4% dan sebagian kecil yang mengalami sakit ada 10 bayi 66,6%. Sistem imunitas bayi telah ada sejak lahir namun baru sebagian yang berkembang. Hal ini berarti lebih rentan pada tahun pertama kehidupannya. Posisi ASI juga selalu berubah untuk memenuhi kebutuhan bayi. ASI sangat mudah dicerna bayi sehingga bayi tidak terganggu kesehatannya. Dengan demikian, bayi yang diberi ASI eksklusif dan mengalami sakit kemungkinan terjadi karena kurangnya rasa percaya diri ibu. Kurangnya pengetahuan, sikap, dan pengalaman ibu bayi terhadap pentingnya pemberian ASI eksklusif pada bayinya. Ibu yang kembali bekerja juga merupakan faktor di mana ibu tidak memberikan ASI kepada bayinya. Dukungan dari keluarga juga sangat berpengaruh dalam pemberian ASI oleh ibunya. Sehingga bayi yang diberi ASI eksklusif sejak pertama, maka dia akan lebih mendapatkan daya kekebalan tubuh atau imunitas yang lebih optimal. Bayi yang telah mendapatkan ASI eksklusif sejak lahir, maka bayi akan tidak mudah sakit. Jadi ASI itu emang sangat penting, guys. Nah, habis itu ada tabel lagi distribusi frekuensi tingkat imunitas bulan yang susu formula diberi. Oke, kalian lihat aja tabelnya di deskripsi, oke?
Nah, tingkat imunitas bayi usia. Nah, pokoknya itu dari tabel itu diperoleh hasil bahwa sebagian besar bayi yang menggunakan susu formula mengalami sakit sebanyak 9 bayi dengan persentase 90%. Sedangkan sebagian kecil bayi menggunakan susu formula mengalami tidak sakit sebanyak 6 bayi dengan persentase 40%. Dengan demikian, bayi yang diberi susu formula dan mengalami sakit kemungkinan terjadi karena kurangnya rasa percaya diri ibu bahwa ASI-nya kurang. Bisa juga dikarenakan oleh kebersihan tempat botol atau dot yang kurang bersih yang mengakibatkan kuman. Bakteri masuk ke dalam botol dan menimbulkan penyakit sehingga daya kebal imunitas bayi menjadi menurun. Susu formula merupakan media yang baik bagi pertumbuhan bakteri. Oleh karena itu, kontaminasi mudah terjadi terutama dalam persiapan dan pemberian kurang memperhatikan segi kebersihan. Dan masih rendahnya tingkat kesadaran ibu bayi yang kurang memperhatikan sehingga bayi mudah terserang penyakit. Episode tabel lagi. Tabel yaitu tabel tabulasi silang tingkat imunitas bayi usia 0 sampai 12 bulan yang diberi ASI eksklusif dan susu formula di RSIA. Prima Usada Sidoarjo 3 dan 6 Oktober. Dari tabel di atas menunjukkan bahwa dari 30 responden yang menggunakan ASI eksklusif, sebagian kecil responden tingkat imunitas yang memakai ASI eksklusif dan mengalami sakit sebanyak 5 bayi atau 33,4%, dan sebagian besar tingkat imunitas yang memakai ASI eksklusif dan tidak mengalami sakit sebanyak 10 bayi atau 66,6%. Berdasarkan data yang dianalisa dengan perhitungan komputerisasi menggunakan Statistical Product and Service atau kita sebut SPSS, versi 16.0 for Windows menggunakan uji chi-square dengan taraf signifikasi atau derajat makanan A sama dengan 0,05 secara SPS atau P kurang dari A 0,01 kurang dari 0,05. Dengan demikian berarti HO ditolak, H1 diterima. Hal ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tingkat imunitas bayi yang diberi ASI eksklusif dan susu formula di RSIA Prima Usada Sidoarjo. Nah, kesimpulannya itu adalah dari hasil penelitian di atas dan analisa bahwa bayi yang telah diberi ASI eksklusif ternyata bayi tersebut daya kekebalannya lebih baik dan tidak mudah mengalami sakit karena tingkat imunitasnya lebih kuat. Sedangkan bayi yang telah diberi susu formula ternyata tingkat imunitas itu lebih rendah daripada bayi yang telah diberi ASI karena daya kekebalan tubuhnya rendah dan bayi sering mengalami sakit. Bayi yang telah diberi ASI tumbuh kembangnya lebih optimal dan bayi yang diberi susu formula tumbuh kembangnya lebih lambat. Dengan demikian ada perbedaan antara imunitas bayi 0 sampai 12 bulan dan beri ASI dan susu formula. Nah, itu saja jurnal penelitian tentang imunitas. Ya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.